Pintu teater telah dibuka. Selamat datang di Pintu Teater, tempat paling mantep buat lo ngintip, cari rekomendasi film. Rekomendasi gue kali ini adalah Enola Holmes. Film yang disutradarai oleh Harry Bradbeer, naskahnya ditulis oleh Jack Thorne, dan Millie Bobby Brown sebagai karakter utama sekaligus produser dalam film ini. Keren banget ya. Film ini juga dibintangi oleh aktor yang sudah sangat terkenal, yaitu Henry Cavill sebagai Sherlock Holmes dan Helena Bonham Carter sebagai ibu dari Enola. Film ini juga dibintangi oleh Louise Partridge, Adil Akhtar, dan yang lainnya. Film ini menceritakan tentang Enola, gadis berusia 16 tahun, yang dimana dia ini adalah keturunan dari klan Holmes, yaitu klan detektif yang sudah sangat terkenal sekali. Ketika Enola berulang tahun yang ke-16 tahun, dia mendapati di pagi hari bahwa ibunya sudah menghilang. Sementara selama ini tuh Enola tinggal bersama ibunya dan diasuh oleh ibunya. Kepergian mendadak sang ibu membuat kakak-kakak dari Enola, yaitu Sherlock dan juga Mycroft, menjadi mencari tahu dan juga cukup bersimpati kemana kira-kira perginya ibu Enola. Namun, Mycroft merasa bahwa Enola perlu untuk dibimbing. Akhirnya Mycroft memutuskan untuk menyekolahkan Enola ke sekolah khusus wanita. Enola merasa bahwa kakaknya ini akan mengganggu atau menghambat ia untuk mencari ibunya. Akhirnya Enola pergi sendiri untuk menjalankan petualangannya dan mencari ibunya. Namun di tengah jalan, Enola bertemu dengan seorang lelaki yang akhirnya ia bantu sambil mencari ibunya. Secara garis besar, sebenarnya film ini tentang seorang remaja wanita yang mencari ibunya namun ke-distract sama cowok. Kayak gitu aja sih. Dari awal gue suka film ini karena film ini diawali dengan Enola yang langsung berbicara kepada kamera, seakan-akan berbicara kepada penontonnya. Jadi kita tuh diajak untuk berpendapat dan juga kayak ngobrol dengan Enolanya gitu. Dan Enola juga ngajakin kita ngobrol, itu yang unik banget dari film Enola ini. Gue juga suka banget acting dan juga caranya Millie Bobby Brown membawa kita masuk ke dalam dunianya Enola gitu. Nggak jarang juga beberapa kali Enola melontarkan candaan-candaan dan juga bahan tertawaan di tengah-tengah adegan-adegan yang justru harusnya nggak bercanda gitu loh. Itulah uniknya dari film Enola. Dengan teknik berbicara kepada penonton yang biasa disebut fourth wall, menambah karakter Enola tuh menjadi karakter wanita yang benar-benar cerdas, percaya diri, dan juga tangguh gitu. Suatu contoh untuk generasi-generasi wanita kita selanjutnya. Gue juga suka ketika Sherlock Holmes, seorang detektif yang sudah sangat terkenal sekali, ternyata kalah cepat sama adiknya sendiri. Well, itu keren banget sih. Sherlock Holmes aja sampai kayak ketawa gitu loh. Itu bagian yang menurut gue paling unik dan juga lucu gitu loh. Bayangin seorang Sherlock Holmes kalah cepet loh sama adanya sendiri. Film ini juga memiliki plot cerita yang menurut gua cepet juga, walaupun kita disuguhkan oleh banyak banget adegan flashback ketika Enola masih kecil, dan adanya Helena Bonham Carter sebagai ibunya Enola juga menambah daya tarik sendiri terhadap karakter sang ibu yang misterius gitu loh. Kita jadi bertanya-tanya sepanjang film, itu ada apa ya? Terus kenapa ibunya pergi? Ada masalah apa sih? Ada konflik apa sebenarnya antara ibunya dan dunia saat itu? Kita tahu bahwa Helena Bonham Carter ini sudah sangat terkenal sekali dengan karakter-karakter unik seperti Bellatrix Lestrange, Red Queen, dan juga Mrs. Lovett, dan yang lainnya. Tambah keren pokoknya nonton Enola. Yang gue suka lagi dari film ini adalah film ini berlatar waktu menjelang Representation of the People Act 1998 di Inggris yang mempengaruhi hak pilih bagi wanita di negara tersebut. Kamu harus membuat onar kalau kamu ingin didengar. Gitulah kata ibunya Enola yang menjadi pegangan Enola untuk bisa bangkit dan juga mencari ibunya. Walaupun film ini dikemas secara unik dan juga dibalut dengan komedi, tapi film ini sebenarnya ceritanya dalam banget, meaningnya dalam banget. Kita bisa melihat dan juga belajar bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita gitu loh. Dan juga kita juga bisa melihat bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat, mengemukakan pendapat, caranya seperti apa. Dan yang paling penting, kita juga bisa melihat bagaimana caranya seorang ibu, seorang diri membentuk karakter anaknya. Kalau misalnya ada yang gue suka, pasti ada yang gak gue suka. Nah, yang gue kurang suka dari film ini sebenarnya simpel aja sih, karena endingnya tuh kayak yaudah gitu aja gitu loh. Menurut gue pribadi kurang detail, kayak nggak ngejelasin ini ibunya Enola tuh ikut organisasi apa dan juga apa yang dia lakuin gitu, apa yang dia ingin capai. Ada juga bagian dimana ada bubuk mesiu dan juga semacam alat untuk meledakkan sesuatu, tapi gak dijelaskan sampai akhir dan masih kentang. Mungkin nanti ada sequelnya kali ya. Kalau misalnya ada sequelnya, cocok banget untuk kita tonton dan kita tungguin. But so far film ini recommended banget, apalagi buat lo nonton bareng sama keluarga ataupun pasangan lo. Bisa nge-chill di weekend lah. Masih cari rekomendasi yang objektif?
Cuy, yang paling penting itu bukan rating IMDb atau rating Rotten Tomatoes, tapi yang penting berapa banyak orang yang suka. Cara rekomendasi yang subjektif hanya di Into Theater.